Halo Ngominers, kembali berjumpa di Q&A edisi ketiga dari member Platinum. Langsung saja. Enggak langsung saja. Sebelumnya kalau kawan-kawan yang mungkin non-member ingin mengajukan pertanyaan juga, itu bisa dilakukan melalui Sosiabas Ngomin. Ini tinggal klik aja tanya Ngomin, jeng, kemudian beri saweran dan tinggal ditulis ininya, pertanyaannya apa, nanti itu akan aku bacakan beserta dengan apresiasi tentu saja di konten berikutnya yang aku tampilkan. Alright, langsung saja yang pertama. Ini dia Q&A-nya. Yang pertama itu dari Bro Ripivin. Gimana soal utangnya Suning ke Oktri Bli? Apakah diperpanjang waktu pinjamannya Bli? Nah, ini terus terang saja kabar terakhir itu adalah itu selangkah lagi katanya. Persyaratannya itu simple. Kalau sekarang yang aku tahu adalah bunga dari hutangnya Suning itu adalah 12% per tahun. Udah kayak minjem di koperasi ya. Ngomong kok gede ya. Biasanya kan hutang itu semakin gede nilainya, persentase bunganya itu kan biasanya semakin kecil, tapi ini 12%. Nah, intinya persetujuannya itu adalah lebih dari 1 tahun perpanjangan waktunya, kemudian ininya bunganya itu meningkat lagi, jadi bukan 12% melainkan meningkat, jadi mungkin ya minimal 13% atau 12,5 mungkin. Nah, setelah dari berita itu belum ada perkembangan lagi, tapi biasanya kalau kan ada prinsip no news is good news. Jadi kalau nggak ada kabar baru berarti ya bagus ininya. Kabar bagus artinya ya diperpanjang begitu. Berikutnya, waduh, 5 momen terlucu Inter Milan. Aduh, ini ngeri-ngeri sedap bacaannya. Nah, ini mungkin bukan momen terlucu ya, tapi mungkin momen lucu. Dalam artian bukan urutan teratas ininya tingkat kelucuannya, bahkan mungkin ada yang konyol dan menyebalkan. Pertama ini adalah, kalau kawan-kawan ingat, ini sempat viral beberapa tahun yang lalu. Ini sumbernya langsung dari Jose Mourinho tentang Balotelli. Nah, Alkisah. Waktu itu Inter sedang bertandang ke kandangnya Rubin Kazan. Nah, striker Inter itu semua nggak tersedia, Milito cedera atau apa itu juga nggak ada. Yang ada itu hanya Balotelli dan satu lagi siapa gitu, lupa aku. Nah, Balotelli itu dia sudah dapat kartu kuning. Jadi di istirahat babak itu kan 15 menit kan istirahat babak. Katanya Mourinho itu 14 menit itu 14 menit itu dia habiskan untuk ngasih wejangan tentang Mario, please, I don't have any more strikers, please. Apapun yang terjadi, kalau kamu disemprit pelanggaran, jangan ngomong apa-apa. Kamu dimarahin, kamu dilanggar, nggak usah bereaksi. Ya pokoknya itulah. Tahu-tahu pertandingan berjalan, menit ke-46 kena kartu. Aku lupa itu kartunya kartu merah atau kartu kuning kedua. Yang jelas Mario Balotelli diusir keluar dari lapangan. Ya kalau waktu itu kan ya jelas menyebalkan banget, tapi setelah lama-lama itu jadi lucu. Kemudian yang kedua ini konyol, bahkan ini sebenarnya tragedi, yaitu sundulan legendaris dari Vratislav Grezko. Gila, kita itu sudah tinggal menang aja loh, tahu-tahu Grezko nyundul terus diselesaikan sama siapa ya ini, kok mendadak aku lupa strikernya Lazio waktu Podolski kan di Inter. Lupa banget. Pokoknya kawan-kawan tolong yang inget di kolom komen pokoknya itu entah gimana dia maunya ngasih ke kiper atau mau bolanya biar dibikin out. Yang jelas sundulannya itu terlalu lemah dan langsung disambar. Kalau nggak salah sempat ditahan sebentar baru kemudian ditembak dan gol, dan Inter akhirnya kalah. Kalau nggak salah kemudian salah satu pencetak golnya itu juga adalah Simone Inzaghi, dan kita pun gagal meraih Scudetto. Padahal itu sudah di depan mata banget Scudettonya Inter Milan. Nah, ini yang aku bilang, kalau zaman dulu tuh tragedi, tapi sekarang jadi komedi, karena ada prinsip bahwa komedi itu adalah
tragedi ditambah waktu. Jadi apa yang dulu itu merupakan sebuah tragedi menyedihkan, tapi setelah berjalannya waktu lama-lama kalau dipikir-pikir lucu ya. Kayak gitu bro. Nah kemudian yang ketiga ini masih konyol banget juga. Konyol ini joke yang sangat melegedes banget. Betapa gobloknya manajemen Inter. Cannavaro ditukar dengan Carini. Bayangkan Cannavaro waktu itu adalah salah satu center back terbaik di Serie A. Ditukar dengan Carini, di mana Carini itu dia kiper utamanya Juventus pun bukan. Gimana ceritanya salah satu defender terbaik di Serie A itu ditukar dengan kiper keduanya, bahkan mungkin bukan kiper kedua Juventus. Yang ini benar-benar why gitu. Why? Padahal aku sudah ngefans dengan Cannavaro ketika dia masih bermain di Parma. Kalau kawan-kawan ingat dulu dia tembok Parma bersama dengan siapa namanya yang dari Lilian Thuram. Ngerinya ketika Cannavaro akhirnya ke Inter. Wow, tahu-tahu ditukar. Ini kan lucu Pak. Apa ya? Jayus mungkin ya tepatnya, bukan lucu tapi jayus. Oke, itu Cannavaro ditukar dengan Carini. Yang kedua ini kebetulan saya ini mungkin bukan hal yang paling lucu banget, tapi ini tiba-tiba aja muncul ke otakku pas baca ini, yaitu ketika zamannya Vieri, tapi aku udah lupa ini lama banget. Nah Inter waktu itu sudah memimpin cukup jauh, udah hampir pasti menang lah ya, kalau nggak salah 3-1 apa berapa, apa 4-1 apa 3-0. Nah pokoknya itu ada momen tendangan bebas. Nah biasanya penendang bebas Inter itu kan ada Recoba, kemudian siapa lagi, ada Emery, bahkan Materazzi juga tendangan bebasnya bagus kan. Tapi waktu itu Vieri yang biasanya ngegol banyak banget buat Inter, itu Vieri belum ngegol sama sekali. Akhirnya dia minta ini, kasih aku yang gol gitu. Bukan kasih aku yang ngegol, kasih aku yang nendang gitu dia. Sempat gini akhirnya dikasih lah, karena toh juga Inter sudah menang kan ya, free kick gini. Tidak menyakitkan juga kan kalau misalnya nggak masuk. Kemudian Vieri pun menendang. Ancang-ancangnya sudah sangat meyakinkan. Ya, bolanya jauh banget melambung. Itu bukan sekedar agak jauh, bukan sekedar melambung, tapi jauh banget melambung. Kayak ini pemain pro tendangannya kayak gini. Oke, itu. Kemudian yang terakhir Balotelli lagi. Nah ini aku sempat baca sekitar 2 minggu lalu atau kapan. Ini terjadi ketika Ibrahimovic masih bermain di Inter. Nah diceritakan ketika itu bahwa di sana ada semacam kesepakatan kalau Inter kalah 2 kali berturut-turut, maka gaji pemain itu akan dipending. Karena biasanya gaji itu dikasih seminggu sekali kan gitu. Itu akan dipending sampai Inter bisa menang. Kalau udah menang baru dirapel gaji yang kemarin itu, bukan dihanguskan gajinya, tapi dipending saja. Nah oke, semua mau aja kan, karena mungkin ya yang penting gajinya nggak dipotong kan gitu. Nah pada suatu ketika Inter kalah lah 2 kali berturut-turut, tentu saja dipending gajinya kan. Tahu, lagi-lagi Mario Balotelli berulah, ngamuk-ngamuk dia. Aku punya kontrak profesional, nggak ada hubungannya dengan hasil kalah atau menang. Pokoknya aku ingin gajiku. Akhirnya manajemen Inter nyerah. Ya udah nggak usah lagi sih pending-pendingan gaji, mulai sekarang mau kalah mau menang akan tetap gaji diberikan seperti biasa. Gitu bro, 5 momen lucu, walaupun bukan terlucu ya, walaupun ada yang sebenarnya tragedi ya, tapi ya udahlah, itu aja yang bisa aku ingat. Alright, next dari Bonpieri, ini Bro Darmianto ini. Bli, Inzaghi Ball itu tipe gaya main apa ya? Kalau bisa sekalian sebutin kira-kira role apa aja dari kiper sampai striker. Nah, ini kebetulan sudah aku bahas, sudah aku sampaikan saja dengan beliau bahwa wah ini kebetulan aku memang ada rencana mau bikin konten ini, dan itu sudah aku kontenin 1 konten penuh.
bisa ditonton di sini. Ini Inzaghi lepas dari bayang-bayang Conte dengan permainan di lapangan dan kemudian bentuk sesungguhnya dari permainan Inter, karena memang susah untuk menamai Inter ini apakah tiki taka, apakah gegenpress, apakah, karena a little bit of everything. Tiki takanya ada, gegenpressingnya ada, kadang-kadang kita pressingnya juga low, nggak terlalu ngepress, kadang-kadang juga kita main low block, tapi walaupun jarang sih sebenarnya kita main low block, tapi pernah saat lawan Bolonya kita low block. Kadang-kadang juga kita pressing high. Kita memulai pressing biasanya dimulai dari Lautaro Martinez. Nah, gimana lengkapnya silahkan dilihat di video ini. Buat kawan-kawan yang member tinggal di ini aja, siapa tahu ada yang belum nonton. Oke, nah berikutnya 11 pemain terbaik Inter Milan, tapi harus pemain Italia semua. Boleh pakai 352 formasi lain mateng. Pertanyaannya lumayan susah. Karena pertanyaannya lumayan susah, mohon maaf kalau mungkin kurang memuaskan ya. Oke, tapi karena ini adalah bagian dari benefitnya menjadi member Platinum ke atas, kita langsung saja kita coba ya. Pertama dari kiper, tapi nomornya tidak aku ubah ya biar nggak kelamaan. Kiper antara Pagliuca atau Toldo. Aku akan pilih Toldo karena aku nggak sempat banyak lihat Pagliuca, so aku akan masukkan Toldo di sini. Oke, Toldo. Berikutnya kita pakai 352, berarti Bastoni lah. Back Inter ada yang Itali kan, ada Materazzi, ada Bergomi, tapi aku nggak pernah nonton Bergomi. Bastoni lah tetap. Kemudian tentu saja aku masukkan, kok habis ini? Aku mau masukkan Cannavaro, atau mungkin Cannavaro di kanan lah ya. Cannavaro ini nomornya aku kosongin. Cannavaro. Kemudian di tengah Acerbi atau bukan Bastoni. Acerbi. Wah, enggak lah, aku mau masukin si ini. Si siapa namanya? Materazzi. Materazzi, kalau nggak salah gini ya tulisannya Materazzi ya, kalau salah tolong dimaafkan. Materazzi ini kan salah satu skuad Italia juga di Piala Dunia, jadi sepertinya dia cukup layak masuk di 11 pemain. Nah, kemudian gelandang bertahan. Wow, gelandang bertahan siapa ya? Gelandang bertahan asal Italia yang pernah dimiliki Inter itu kan ada Di Biagio, kemudian ada Cristiano Zanetti, Thiago Motta. Sepertinya aku akan masukin Thiago Motta deh, karena Thiago Motta dia kayaknya bisa main gelandang bertahan, dia bisa juga sebagai gelandang tengah. Oke, aku pending dulu deh ya. Thiago Motta. Kemudian di sini Barella lah, jelas Barella. Kemudian yang di kiri ini siapa ini? Ayo, siapa lagi? Motta, Barella. Kalau sekarang Sensi bagus, Fratesi bagus, tapi belum masuk. Coba aku mau lihat siapa lagi ada pemain Inter yang dari Itali yang bisa jadi oh iya bro, aku tahu si siapa namanya, jadi Motta aku masukin di sini aku masukkan Baresi. Baresi ini dia bisa main back, tapi dia juga bagus sebagai gelandang bertahan, dia bisa. Aku sempat melihat beberapa dan aku baca-baca juga tipikal permainan dia. Baresi oke. Kemudian di sini Di Marco lah, jelas Di Marco. Nah, di kanan ini siapa ya pemain Inter sayap kanan dari Itali? Santon nggak terlalu bagus. Facchetti striker kan, Facchetti ini. Oh sorry, Facchetti itu left back justru. Sorry, kok striker, ngawur banget.
Baresi juga bisa sih back kanan. Kalau Bergomi bisa nggak dia? Tapi dia center back ini ku. Seingatku Bergomi itu dia center back. Apakah bisa dia main ini? Aku nggak yakin soalnya. Kayaknya terpaksa Davide Santon ya. Boninzenya lumayan, tapi aku nggak pernah lihat dia main. Cuma aku sering baca ininya dia. Oh iya sih, ini kan bagus, baru ingat. Kandreva bro, Kandreva pasti bisa. Pasti bisa, aku yakin dia bisa. Kandreva jadi winger bisa, jadi wingback pasti bisa. Kandreva ini sebenarnya agak sial aja, dia main di Inter di Banter era. Aku nggak liatin ya, sorry. Kandreva. Kemudian di sini Barella. Nah, striker jelas lah Vieri satu. Wah, karena kebetulan aku ingat nomornya 32. Ya udah Vieri. Nah, siapa striker Inter lagi satu? Nah, karena ini striker, walaupun aku nggak pernah lihat dia main, tapi aku yakin dia sangat layak berada di posisi ini, yaitu siapa lagi kalau bukan Meazza, the one and only Giuseppe Meazza. Dia adalah pencetak gol terbanyak Inter Milan hingga saat ini. Aku sangat berharap Lautaro Martinez bisa melewati pencapaian Meazza. So, ini ya. Toldo, Bastoni, Materazzi, kemudian Cannavaro di kanan, center back kanan. Kemudian ada Baresi sebagai gelandang bertahan. Kemudian ada duet Motta dengan Barella. Menurutku ini duet yang oke. Barella akan diberikan peran sebagai gelandang box to box yang sangat agresif, bahkan mungkin lebih banyak menyerang seperti 2 musim lalu. Kemudian Motta ini akan menjalani peran seperti Mkhitaryan, semacam sebagai penyeimbang lah ya. Kemudian Di Marco di kiri sudah sangat jelas, tidak perlu diperdebatkan lagi. Candreva di kanan. Candreva ini adalah pemain yang hebat yang berada di Inter di saat yang salah. Entar lu, Candreva bener kan dari Italia. Candreva, coba biar nggak salah. Candreva, Antonio Candreva, seingat ya, Italian footballer. So udah bener ya. Kemudian duet akan diisi oleh Vieri dan Meazza. Meazza akan mengambil peran seperti Lautaro Martinez. Dia akan banyak turun. Ya semacam free roll gitulah. Dia gocekannya bagus, badannya agak-agak kecil tapi sangat kuat dalam berduel. Kemudian Vieri jelas akan digantung di depan sebagai pemantul dan sebagai tukang sundul. Oke guys, itu jawabanku atas 11 pemain terbaik Inter Milan yang harus pemain Italia semua. Semoga bisa memuaskan. Kalaupun nggak puas nggak apa, ayo kita diskusikan. Alright, terima kasih banget buat member. Terima kasih atas support kawan-kawan. Karena support kawan-kawan lah aku bisa bikin konten-konten yang yang sepertinya tidak akan banyak diminati kecuali oleh fans Inter yang lumayan hardcore, karena biasanya orang itu nyari berita yang sifatnya up to date. Jadi wah besok main siapa yang cedera besok, wah gini. Kalau bahas tentang sejarah, bahas tentang legenda, bahas kejadian menarik di masa lalu, atau bahkan mungkin bahas menyelami taktik, mungkin sekali lagi ya peminatnya lebih sedikit dibandingkan berita yang sifatnya up to date. Oke, itu dulu guys untuk konten Q&A edisi ketiga kali ini. Sampai jumpa di edisi Q&A berikutnya. Ciao.